Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Coach Bill TV ya. Dengan hari ini temanya marketing, masih marketing, ya kan? Dengan judul marketing komunikasi ya, marketing komunikasi. Jadi emang dalam marketing itu banyak macam ya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pelanggan dengan berbagai tool ya, dengan berbagai cara ya. Sebetulnya ini ilmu ilmu yang bagi para perusahaan menengah ke atas sebetulnya ya. Menengah ke atas ini bisa memakai. Tapi kalau UMKM sebenarnya tidak memerlukan ini ya. Terutama UMKM yang pedagang kaki lima atau warung kelontongan itu tidak sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang harus pakai profil, harus ngajuin proposal, harus ngajuin macam-macam, ya itu sangat perlu lah ini ya. Perusahaan-perusahaan tender, nah seperti ini kan. Nah ini bagi teman-teman yang pengusaha UMKM, ini jadi wawasan aja ya. Jadi wawasan buat teman-teman ke depannya harus seperti apa sih, marketing komunikasi itu harus seperti apa, seperti itu ya. Gitu ya. Oke, tidak lama-lama kita mulai aja materinya. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Oke. Apa aja sih tool marketing komunikasi yang kita harus siapkan dalam bisnis ya. Seperti sudah dibilang bahwa ini adalah ilmu untuk perusahaan menengah ke atas ya. Menengah ke bawah mungkin belum memerlukan ini ya. Oke. Marketing komunikasi diantaranya ya, yang pertama adalah kita harus membuat logo ya. Logo ini penting untuk identitas ya. Untuk identitas teman-teman bisnisnya itu penting ya. Sehingga nanti pas waktu teman-teman perusahaannya tumbuh besar, nah logo itu sangat penting karena sebagai identitas kita untuk menunjukkan bahwa kita nih perusahaan profesional seperti ini ya. Ini logo-logonya seperti ini. Ini contoh, ada logo Nike ya kan, ada logo Starbucks, ada Apple, ada ya semacamnya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Nah ini juga setiap logo itu pasti mengandung arti ya. Buletannya apa, lengkungannya apa, warnanya apa, biasanya ada artinya. Dia ada deskripsi tentang warna, tentang model logo itu ada arti ya, ada cerita. Biasanya ceritanya sesuai dengan bisnisnya biasanya ya. Bisnisnya seperti apa, biasanya diawali dari logo itu diawali dengan cerita sejarah bisnisnya biasanya ya, atau keinginan pemilik gitu kan, keinginan pemilik seperti ini. Biasanya ada cerita tersendiri lah ya, seperti itu ya. Biasanya logo mencirikan mengidentifikasikan pada diri owner biasanya ya. Ingin ke arah mana dia bisnisnya seperti itu ya. Nah ini contoh-contoh logo ya. Teman-teman bisa mempersiapkan kalau ingin bisnisnya nanti untuk berkembang ya. Seperti ini, logo harus disiapkan. Nah, ini yang pertama ya. Oke. Yang kedua adalah company profile. Jadi teman-teman pas waktu teman-teman nanti ada klien, teman-teman tinggal kasih company profilnya aja gitu kan. Mereka bisa baca tentang sejarah, visi misi, jangka panjangnya seperti apa. Nah itu mereka bisa membacanya. Jadi kita tidak harus menerangkan dengan detail. Kalaupun harus menerangkan, hanya pokok-pokoknya aja ya. Jadi company profile itu penting, terutama bagi pengusaha-pengusaha buat rekanan atau pengajuan itu kan. Nah mereka kan biasanya membacanya company profilnya kan. Biasanya kalau company profile itu di belakang tuh ada list ya, kalau perusahaan-perusahaan tertentu tuh ya. Kalau perusahaan-perusahaan rekanan itu seperti itu. Nah ini teman-teman bisa mengarah ke sana. Company profile bisa dibuatkan, disiapkan buat nanti kedepannya teman-teman bisa lebih mudah ya. Di antaranya marketing komunikasi ya.
Yang ketiga adalah marketing komunikasi, ada ID card ya. Nah, ID card untuk menunjukkan bahwa tim kita ini terdaftar di perusahaan kita ya, terdaftar di perusahaan kita untuk melegalkan formal ya. Karena emang kita harus ada formalnya ya kan, bukan hanya bukan hanya menyebutkan nama dan nomor handphone, tapi kita ada formal. Oh, ini dari perusahaan ini, ada ID card-nya. Kita bukan perusahaan abal-abal, ceritanya seperti itu ya. Jadi formalitasnya harus ada ya, ID card ya. Oke, selanjutnya adalah kartu nama ya. Teman-teman harus mempersiapkan kartu nama ya. Pas waktu teman-teman ketemu klien, nah bisa di awal itu dengan perkenalan, terus memperkenalkan diri dengan memberikan kartu nama ya. Biasanya seperti itu ya. Dengan ada caranya, cara memberikan kartu nama pun biasanya ada teknik. Di perusahaan biasanya diajarkan ya. Jadi sopan santun, gerak tubuh itu biasanya diajarkan ya. Nah, ini kartu nama penting, biasanya komplit. Di situ ada nomor handphone yang bersangkutan, tim kita, ada alamat kantor, ada telepon kantor, biasanya seperti itu, komplit biasanya seperti ini ya. Nah, untuk kartu nama ya. Oke, yang selanjutnya adalah kop surat. Nah, kop surat itu harus juga distandarkan ya. Perhatikan, biasanya di kop surat itu ada alamat, bisa juga di bawahnya itu ada tagline juga boleh itu ya. Di bawahnya atau di atas, di samping itu boleh itu. Tapi dibikin kop surat yang standar. Jadi kalau perusahaan tertentu malah kalau rekanan pemerintahan tuh minta kop surat ya. Padahal sebenarnya belum mulai, tapi harus ada kop surat itu seperti apa. Nah, kalau pemerintah rekanannya, makanya perusahaan-perusahaan besar itu kop suratnya penting. Minimal pas waktu kita bikin surat pun ada identitas kita bikin surat ke klien misalkan, atau ke pemasok gitu kan, supplier atau seperti itu ya. Nah, kita ada, oh ini dari PT ini gitu kan. Nah, itu juga sama. Terus bisa juga di bawahnya berbagai macam cara untuk menarik konsumen juga bisa ditambah-tambah juga bisa seperti itu ya. Tagline atau apa saja bisa seperti itu. Ini kop surat ya. Oke, selanjutnya adalah stop map ya. Nah, stop map pun penting. Jadi pas waktu teman-teman mengantarkan surat atau memberikan kwitansi, nah itu stop mapnya sudah disiapkan atau ada nama perusahaan kita sendiri, ya kan? Ada perusahaan kita sendiri kan, dengan logonya, dengan desainnya yang bagus, yang menarik, ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ini adalah alat-alat promo juga sebenarnya buat perusahaan ya, sehingga para calon konsumen bisa tertarik dengan hanya lihat dengan top mapnya juga, stoknya bagus, katanya rapi, keren gitu, orangnya sopan, enak banget seperti. Biasanya banyak hal yang harus dikomunikasikan kepada pelanggan, sehingga pelanggan itu akan tertarik dengan hanya melihat alat tool marketing komunikasi ya. Selanjutnya seragam ya. Seragam juga mencirikan bahwa ini perusahaan ini serius gitu kan, bahwa ini serius, dan emang perusahaan ini bagus dalam hal memanagenya, timnya, kerapihannya itu juga harus di setting ya. Ini untuk seragam, sehingga pas waktu kita ngelihat karyawan kita tuh, enak pakaiannya bukan rapih, mungkin nyentrik atau keren lah gitu kan, dari desainnya kan orang bisa dilihat dari berbagai macam sudut dari melihatnya ya. Kadang-kadang ada orang yang pengen kerja itu di suatu perusahaan karena senang dengan pakaiannya gitu. Saya pernah mendapatkan orang seperti, keren banget kalau kerja di situ, pakaiannya keren gitu, baju-bajunya keren gitu kan. Bisa aja seperti itu ya. Bukan karena gajinya tapi karena pakaiannya gitu. Ada lucu juga orang seperti itu ya. Nah, itu yang terjadi ya. Seragam bisa juga dibuatkan ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah time song. Nah, ini time song nih sebenarnya penting nih bagi perusahaan-perusahaan besar itu ya, atau menengah juga boleh sih, harus sudah time song ya. Jadi pas waktu kita mau bisnis kita udah besar, itu harus ada time song. Nah, teman-teman kan pernah masuk ke Indomaret, Alfamaret, atau ke Starbucks gitu,
atau ke apa ya, Indo apa namanya, McD atau apa itu, mereka pasti ada time songnya. Itu time song itu biasanya udah baku seperti itu ya. Makanya time song itu penting juga dibuat perusahaan kita, sehingga ini membawa semangat juga. Time song itu membuat selalu semangat dan ceria ininya apa, timnya kan, dengan adanya time song ya. Lagu-lagu, nyanyian atau yang berhubungan dengan bisnis kita ya, yang berhubungan dengan bisnis kita. Biasanya perusahaan-perusahaan besar jadi time song tuh selalu ada ya, time song. Jadi teman-teman bisa juga buatnya, cari orang-orang yang biasa menciptakan lagu ya. Saya dulu gitu juga, pas waktu saya bikin perusahaan, ada beberapa perusahaan, saya mencari orang-orang yang suka bikin lagu gitu kan, pencipta lagu lah, mereka bikinkan theme song ya. Tapi kadang-kadang ada yang pemula juga senang-senang bikin skrip lagu, itu juga bisa seperti itu kan. Tapi kan harus ada ininya apa, aransemennya kan. Mereka juga nanti biasanya menyiapkan aransemennya ya kan, seperti apa aransemennya itu, lagunya seperti apa. Nah itu disiapkan sama orang-orang tersebut ya, seperti itu ya, time song ya. Perusahaan-perusahaan besar biasanya harus, apalagi perusahaannya berbentuk ini apa namanya, berbentuk kayak model supermarket, minimarket, toko gitu ya, itu biasanya disiapkan ya, seperti itu, time song ya. Tapi ini kita jarang juga sebetulnya di Indonesia tuh, termasuk jarang orang yang mempelajari time song ini, apa yang ada time songnya ya. Oke. Selanjutnya adalah maskot ya. Maskot itu sangat penting untuk untuk mengingatkan. Jadi kalau kita misalkan ke satu tempat makanan ada maskot gitu ya, itu mengingatkan. Makanya maskot itu harus lain dari yang lain kalau bisa ya, sehingga gampang mudah diingat. Oh ini maskot apa nih? Kalau teman-teman melihat maskot itu udah pasti tahu ini perusahaan apa ya kan, seperti itu ya. McD, jangankan M-nya aja dihilangkan, pasti teman-teman paham, pasti tahu, karena ini udah khas seperti itu. Jadi emang sekilas aja, oh ini McD. Jadi kadang-kadang di toko itu ditaruh maskot aja udah tahu ini McD ini gitu kan. Nggak usah nggak ada nama McDonald's, nggak usah McD-nya, tapi kasih maskot aja, oh ini McD ini gitu, seperti itu. Nah itu juga bisa membuat orang tuh supaya mengingat lah, seperti maskot itu ya. Salah satu untuk untuk membuat satu perusahaan itu kalau ada maskot itu kita mudah mengingat, oh ini maskotnya Indomaret, oh ini maskotnya Alfamaret gitu, seperti itu ya. Semuanya juga disiapkan seperti itu ya. Emang kalau perusahaan besar detail sampai ke arah maskot pun sama, oke ya. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah namanya panduan penjualan ya kan. Teman-teman pas waktu kita bisnis, teman-teman harus ada bukunya khusus panduan penjualan ya, tentang produk, mulai dari sejarah, visi misi, apa itu semua harus cara menjual. Biasanya yang orang-orang produk-produk yang MLM itu panduan penjualannya detail nih biasanya kan. Detail banget dari mulai sejarah berdirinya, visi misi, milestone, semuanya dibuatin semuanya seperti itu, sehingga teman-teman orang tuh lebih mudah bacanya, tim tuh lebih mudah ya kan. Nanti pas tim itu mau menjual, mereka kan tinggal baca aja. Kalau lupa dalam trainingnya, mereka tinggal baca aja sebetulnya. Termasuk dengan produk kalau produknya banyak kan harus dihafalin gitu kan, harus dihafalin. Makanya dengan adanya buku panduan penjualan ya, itu untuk memudahkan. Nah inilah keseluruhan dari marketing komunikasi ya, yang harus dibuat sama teman-teman yang perusahaannya biasanya menengah ke atas ya. Kalau UMKM itu jarang ke arah sana, tapi ini buat pembelajaran lah teman-teman UMKM yang bisnisnya mau meningkatkan ke level tinggi ya. Oke, seperti itu ya. Oke teman-teman, itulah materi marketing kali ini tentang marketing komunikasi ya, teman-teman kasih ya. Jangan lupa supaya teman-teman mendapatkan materi terus-menerus tentang bisnis ini, tentang ilmu bisnis. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya, biar teman-teman
tidak ketinggalan dengan ilmu-ilmu bisnis yang terkini ya. Insya Allah kita akan terus menerus memberikan ilmu-ilmu bisnis sehingga teman-teman bisa membantu bisnisnya tumbuh dan berkembang ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.